Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para pendengar, para pemirsa, para jamaah yang hadir di ruang utama Masjid Al-Akbar Surabaya yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah hari ini Rabu 20 Juli 2022 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1443 Hijriah. Kita bisa ketemu kembali dalam kajian Rabu malam yang malam hari ini diasuh oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz MAG dengan tema kafir karena salah fikir. Langsung saja nanti di penghujung acara akan kita buka sesi tanya jawab kalau masih ada waktu. Kepada Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz MAG disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, baik yang di ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya atau mengikuti acara ini melalui jaringan. Malam hari ini saya akan menyampaikan hadis qudsi yang ada kaitannya tentang mengapa manusia itu bisa pada saat yang sangat cepat asalnya muslim berubah menjadi kafir. Maka topik malam hari ini adalah kafir karena salah fikir. Saya akan menyampaikan hadis qudsi yang diceritakan oleh Zaid bin Khalid Al-Juhani ya. Dan hadis ini terjadi di Hudaybiyah. Kalau bapak-bapak mendengar kata Hudaybiyah itu yang diingat apa? Yang diingat apa, Pak? Perjanjian, betul. Ya, ada perjanjian. Yang kedua, Hudaybiyah itu untuk statnya umroh. Jadi kalau bapak nanti umroh, naik bis ya ke Tan'im dekat ya, dekat, atau ke Ji'ronah, berangkat sana pakaian begini, kalau sudah dari sana pakaian ihram ya, tuh Ji'ronah. Nah, ada satu lagi yang tidak banyak orang start dari Hudaybiyah, yaitu mulai dari Hudaybiyah karena jauh. Kira-kira 22 km sebelah barat Makkah menuju Jeddah, agak jauh tuh. Jadi kalau bapak nanti haji atau umroh, ya dicoba saja, sekali lewat Tan'im, sekali lewat Ji'ronah, sekali lewat Hudaybiyah. Betul bapak tadi menyebut kalau ingat Hudaybiyah ya ingat perjanjian, ada Sulh Hudaybiyah, arbitrasi Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Maka di sana ada masjid namanya, kalau bapak di sana ada masjid namanya Masjid Asy-Syumaisi Al-Hudaybiyah. Masjid Asy-Syumaisi diberi nama Asy-Syumaisi karena itu nama orang yang menggali sumur di situ, Asy-Syumaisi. Tapi orang-orang masih menyebut itu Masjid Bai'atur Ridwan atau menyebut Masjid Ar-Ridwan. Jadi peristiwa ini terjadi di tempat itu, di Hudaybiyah. Saya tadi melihat bagaimana benturan pendapat antara Rasulullah dan para sahabat yang mengikuti perjanjian itu. Jadi kan tidak boleh, Nabi dihadang untuk tidak boleh ke Makkah loh. Setelah 6 tahun loh Pak, orang rindu semua. Bilal itu juga, dia mengatakan saya itu ingin semalam saja mengunjungi tempat aku disiksa itu, dan itu menyenangkan bagi saya kesan. Kenapa kok tidak boleh? Banyak sahabat-sahabat yang begitu, ya ingin kembali ke Makkah.
tapi dihadang. Nah, ketika dihadang itu kemudian terjadilah perjanjian bahwa Nabi tidak boleh tahun itu baru tahun berikutnya. Nah, untuk menaikkan ini Pak, rame ini. Ketika utusan dari orang kafir datang, kemudian Nabi menyuruh Sayyidina Ali, ini orang utusan Suhail bin Amr ini datang ini, ayo sekarang bikin perjanjian. Lalu Nabi menyuruh Sayyidina Ali, uktub bismillahirrahmanirrahim. Tulis untuk perjanjian itu bismillahirrahmanirrahim. Kata utusan orang kafir, fawallah ma'adri mahya. Fawallah ma'ad, apa itu? Apa ar-rahman-rahim itu? Saya tidak kenal itu. Tidak mau saya kalau perjanjian dimulai dengan itu. Mohon ditulis bismikallahumma. Saya setuju kalau ditulis bismikallahumma, atas namamu wahai Allah. Para sahabat marah, oh ini Nabi kok justru didikte gitu. Nabi mengatakan, tenang, turutono ae, ikuti saja. Orang-orang teriak-teriak, wallah la naktubuha illa bismillahirrahmanirrahim. Sahabat teriak semuanya, tidak, kami tidak akan menulis kecuali dengan bismillahirrahmanirrahim. Nabi mengatakan, sudahlah mas, sudah. Uktub bismikallahum. Hadza ma qada alaihi Rasulullah. Sudahlah, ini keputusan Muhammad. Kata Umar kepada Abu Bakar, Nabi itu masih Nabi loh. Kok ya lemes gitu. Jangan-jangan sudah tidak ada Nabi itu. Lemes, gimana kok diatur? Kita ini kan Muslim yang terhormat. Kata Nabi Muhammad, uktub. Kemudian ditulis Muhammadur Rasulullah. Apa Rasulullah itu? Lah kalau saya sudah mengakui Rasulullah kan tidak capek-capek begini. Saya ini tidak mau mengakui Rasulullah. Wah, Umar tambah, Nabi, pedang saya ini masih kuat untuk nyembelih orang ini. Tuh. Ada. Sudah. Ana Abdullah wa Rasuluh. Aku ini hamba Allah dan utusan Allah. Lan ukhalif amrah. Saya tidak mungkin menyalahi perintahnya. Wala yudhi'ani. Dan Allah tidak akan membiarkan saya sendirian. Tulis saja. Kata orang kafir, mohon ditulis Muhammad anaknya Abdullah, bukan Muhammad Rasul. Apa? Begini Rasulullah itu. Ya, Rasulullah luar biasa. Orang pulang masih menggerutu itu. Nabi ya opes itu. Baru beberapa hari kemudian mereka tahu ada wahyu turun bahwa apa yang diputuskan Nabi Muhammad itu betul. Akhirnya diteken. Setelah diteken, di dalam perjanjian itu ada undang-undang kesepakatan, kalau ada orang Makkah datang ke Madinah atau orang Islam, orang non-Islam datang kepada orang Islam, maka orang itu harus dikembalikan ke Mekah. Kalau orang Madinah ke Makkah, pergi sendiri ke Mekah, maka tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. Adil enggak? Enggak fair. Tapi Nabi enggak apa-apa, tulis saja. Masya Allah, tulis. Bayangkan Pak, setelah diteken, ada orang yang lari-lari dari Makkah dengan wajah yang memar habis kebakaran. Itu adalah orang Islam dari Makkah yang
dibakar rupanya itu, dan dia bisa melarikan diri minta perlindungan Rasulullah. Menurut undang-undang gimana? Menurut perjanji gimana? Dikembalikan toh. Dikembalikan. Kata Rasulullah, sudahlah kita taat undang, kita kesepakatan. 1.400 orang Islam yang mengikuti Nabi itu melepas orang ini dengan tangisan semua, Pak. Taat. Kesepakatan. Nah, disitulah, di tempat itulah terjadi ini. An Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu an, dari Zaid bin Khalid al-Juhani, dia mengatakan sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subh. Dia cerita Rasulullah memimpin sholat bersama kami, sholat subuh bil Hudaybiyah, di Hudaybiyah, ala ithri sama'in kanat minal lail, malamnya itu hujan. Sholat subuh, malamnya hujan. Falamman sarafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aqbala 'alan nas faqala lahum, falamman sarafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi selesai salat, aqbala 'alan nas, Nabi kemudian menghadap jamaah. Faqala lahum, kemudian Nabi berkata, atadruna madza qala rabbukum, atadruna madza qala rabbukum, kamu tahu apa yang barusan disampaikan oleh Allah kepada kamu sekalian? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka berkata, Allah dan Rasulullah paling tahu. Bahasa lain kami tidak tahu. Qala, Nabi mengatakan, qala, Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minum bi wa kafirum bi. Ada di antara umatku itu malamnya muslim, paginya ada yang berubah jadi kafir, ada yang tetap muslim. Fa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, adapun orang yang mengatakan hujan ini ya diciptakan Allah atas karunia Allah dan rahmatnya Allah. Nah, kalau ada hujan tadi kan malamnya kan hujan tadi tuh, malam hujan, mau dikaitkan. Siapa yang mengatakan pada waktu ada hujan, hujan ini adalah dari Allah, rahmatnya Allah, karunianya Allah, kalau ngomong begitu, maka fadzalika mu'minum bi wa kafirun bil kaukab. Kalau orang ngomong begitu berarti orang itu tetap Islam, tetap mukmin, dan orang itu tidak percaya kepada bintang. Nah, gitu loh, Pak. Tidak percaya pada bintang. Bapak tidak paham ini sebelum saya lanjutkan hadisnya. Wa amma man qala mutirna binaui kadza wa kadza fadzalika kafirum bi mu'minum bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan hujan ini karena bintang A, bintang B, bintang C tidak dikaitkan dengan Allah, fadzalika kafirun bi, orang itu kafir kepada aku dan orang itu mukmin kepada bintang. Coba Pak ya, jadi salah berpikir, salah ngomong sedikit aja Pak ya, itu berubah jadi kafir, Silakan Bapak baca
dibuka surah Al-Waqiah ayat 82. Surah Al-Waqiah ayat 82. Sudah ketemu? Sudah Ustaz? Ketemu? Al-Waqiah 82. Ya, ayatnya berbunyi wataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Wataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Wataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Nah, kamu diberi anugerah Allah, tapi justru anugerah Allah itu membuat kamu mengingkari itu ciptaan Allah. Tuh. Maka hadis ini ada kaitannya dengan ayat ini, karena zaman itu banyak orang yang mengatakan ya, hujan ini adalah karena ada bintang A, bintang B yang jatuh. Nah, gitu ceritanya itu. Ya, Allah mengatakan, kamu itu wong yang menurunkan hujan itu Allah, kok justru kamu percaya kepada bintang. Ini ayatnya. Wataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Nah, pasti Bapak bingung toh. Tuh. Bagaimana kalau saya mengatakan ya, ini hujan dan tadi berawan. Ayo. Itu boleh enggak? Ini hujan karena tadi didahului petir. Ayo, boleh enggak? Ya, lihat hatinya, maksudmu apa? Gitu loh Pak. Maksudmu apa? Kalau yang kamu maksudkan ini hujan, yang menciptakan hujan tadi adalah petir, ya kafir. Itu loh Pak ya. Tapi kalau kamu menyebut ini hujan, dan hujan tadi itu Allah memberikan sinyal-sinyal pengantar, ada halilintar, ada petir, maka tidak kafir. Paham Pak ya? Paham ya itu. Jadi perhatikan di situ, Nabi setelah jadi imam kemudian menghadap siapa ini? Jamaah. Terus tanya, langsung saja, atadruna madza qala rabbukum? Itu. Enggak pakai salam. Enggak ada di sini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak protokoler lah, enggak protokoler. Menghadap langsung, atadruna madza qala rabbukum? Teman-teman, ada enggak yang tahu apa yang dikatakan Allah malam ini untuk kamu sekalian? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka menjawab, dan menjawabnya langsung, kami tidak tahu. Tidak. Pertama mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan. Saya akan mengajukan pertanyaan. Ngomong apa wis getno ae. Cepet. Waktu. Ya itulah Pak tentang ini. Nah, ini hadis ini ada kaitannya dengan hadis yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu qol, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jal, Allah berfirman, yu'dhini ibnu Adam yasubbu dahra wa ana dar. Kata Allah begini, manusia itu ada yang menyakitkan saya. Coba perhatikan, menjengkelkan saya. Ada manusia itu yang menyakitkan saya. Yasubbud dahra wa ana dar. Orang itu menyebut
mengolok-olok waktu. Mengolok-olok waktu itu. Ini waktu sial. Waktu dia lolok. Waktu dia lolok. Wa ana dahr. Padahal saya ini yang menguasai waktu. Biyadil amr, uqallibul laila wan nahar. Uqallibul laila biyadil amru. Biyadil amru, aku yang mengendalikan. Uqallibul laila wan nahar. Nah, saya sampaikan ini Bapak Ibu sekalian tentang akidah ini ya Pak ya, akidah. Silakan Bapak buka surat An-Nisa 78. An-Nisa 78. Sudah? Bapak lihat di situ ada enggak kata-kata Qul kullum min indillah? Ada? Di ujung agak akhir. Qul kullum min indillah. Ada? Ada Pak? Oke. Coba ulangi saya semua. Qul kullum min indillah. Ayo. Sekali lagi. Qul kullum min indillah. Tolong ini dipegang. Katakan kullum min indillah, apa saja itu dari Allah, titik. Sudah. Apa saja itu dari Allah. Sudahlah, apa saja dari Allah. Punya anak kok tidak begini begitu, ya sudah, itu dari Allah. Sudah. Kulitnya bapak ibu kok enggak jelas gini ya, hitam enggak, putih enggak, mulus enggak, kasar enggak, hidung ya gitu, mancung ya enggak, pesek iya. Tuh. Sudahlah, tidak boleh. Ini dari Allah, dan apa yang didesain Allah itu pasti terbaik, gitu loh. Jadi orang mukmin itu seluruhnya disandarkan kepada Allah, dan orang itu kalau kullum min indillah itu Bapak pegang, nanti frekuensi Bapak kecewa, marah itu berkurang. Kecelakaan waktu di traffic light ya Pak ya, nunggu ternyata ada trek ya, remnya blong, mati. Kalau Bapak kullum min indillah, Bapak Anda akan ya nangis ya pantas toh, nangis ya pantas, tapi enggak teriak-teriak ini gimana ini pemerintah ini kullum min indillah, semua itu dari Allah. Dan apa saja yang dari Allah itu harus diyakini bahwa Allah itu tidak pernah salah. Tidak ada katanya Allah kemudian maaf, salah, kami ralat. Tidak ada. Kullum min indillah. Insyaallah. Ditakdirkan punya Allah yang punya anak yang punya kelainan, punya anak 4 itu kelainan semua, masya Allah, masya Allah. Padahal orangnya itu orang baik, suaminya ya hafal Quran, bapaknya ibunya ya ini, begitu. Kullum min indillah. Siapa tahu bahwa kalau hanya mengandalkan Al-Qur'annya, mengandalkan ibadahnya, besok itu di surga di basement, lantai bawah. Tapi gara-gara punya anak 4 yang punya kelainan semua, besok kumpul dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu hal. Karena apa? Sabarnya itu. Coba. Kullum min indillah. Bapak pegang itu surat apa? An-Nisa 78. Masya Allah. Oh, itu enak.
Orang lain mengatakan, Pak, didik takdir, enggak apa-apa. Bapak jangan mengikuti dia. Bapak kelihatan deso, kelihatan enggak berpendidikan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Wis. Didik takdir. Enggak usah dijak ngomong. Bapak biar enggak apa-apa. Tapi Bapak tenang, tauhidnya benar. Ya toh? Kullum min indillah. Maka zikir yang terbaik itu adalah zikir la ilaha illallah. Apa saja yang terjadi itu pasti Allah. Hati-hati. Jangan karena kita ngomong salah sedikit, cara berpikir salah sedikit, awas, itu kafir. Bisa saja kafir dalam waktu yang sangat kilat karena cara berpikirnya salah, keyakinannya salah. Habis waktunya nih ya? Belum? Waktunya habis. Masih banyak? Ya alhamdulillah. Oke. Jadi paham Pak ya? Oke. Sekarang Bapak baca surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd 39. Ar-Ra'd 39. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah itu sudah membuat ketetapan. Kemarin ada ini teman saya yang minta doa mau ujian dokter, ujian terbuka, minta doa. Ya saya doakan, tapi kamu saya beritahu ya, tuh Allah sudah tahu kamu itu nanti lulus atau tidak sudah tahu ya. Tuh. Kamu percaya saya enggak bahwa Allah sudah tahu juga berapa nilaimu? Ayo, Bapak percaya saya? Bapak percaya? Bapak enggak percaya juga enggak apa-apa. Saya kelihatan profesor goblok enggak apa-apa, enggak apa-apa. Biar aja. Senang saya senang bahwa Allah itu mengatur dalam hal yang sekecil-kecilnya. Semua saja diatur oleh Allah kok. Saya bilang, kamu sudah tahu itu, nanti kamu lulus tidak sudah tahu, bahkan Allah tahu nanti nilainya berapa, karena yang menggerakkan tangannya penguji kan Allah. Nah di sini dikatakan yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah sudah membuat keputusan, tapi Allah juga punya hak untuk merubahnya. Faham? Allah punya hak untuk merubah, tapi yang bisa merubah hanya Allah, bukan malaikat, bukan Rasulullah, bukan sampean. Oh malaikat aja ndak masuk sampean. Yang berhak merubah adalah Allah. Yamhu, Allah menghapus. Mayasya, apa yang dikehendaki. Wa yuthbit, dan tidak menghapus ketetapan yang sudah ditulis sebelum kita lahir. Wa indahu ummul kitab, di sisi Allah itu sudah ada catatan seluruh apa yang dilakukan manusia. Ya'lamu ma baina aydihim. Ayo surat ayat kursi. Ya'lamu ma baina aydihim ama khalfahum. Artinya apa? Allah tahu perjalanan orang di dunia ini, wa ma khalfahum, dan Allah tahu juga bagaimana perjalanan kita pada hari kiamat sampai ke surga, tahu semuanya. Makanya ayat kursi itu penting. Kalau nggak ada ayat ini Pak, kalau keputusan Allah nggak bisa dirubah, nggak mungkin Allah mengajarkan doa. Faham? Ayo, umur manusia itu sudah ditentukan belum? Bisa dirubah? Bisa dirubah? Siapa yang ngerubah? Bukan sampean? Betul? Kalau nggak ada ini. Kemudian Allah belas kasih kepada orang itu. Belas kasih kepada orang itu. Mau beli sepeda motor,
bawa uang satu amplop itu. Kok di situ mendengar bahwa ada keponakannya ini yang bangkrut, perlu modal orang ini, kemudian saya nggak jadi sepeda motor saya, karena kamu itu anakmu kecil-kecil masih butuh dana, nggak jadi beli sepeda motor. Saya berikan, sudah saya nggak sepeda motor, nggak apa-apa. Allah kaget toh, kaget. Orang ini kok begitu baiknya mengerti tentang kesengsaraan keluarganya. Kemudian Allah merubah, asalnya umurnya 68 diganti 68,5. Lumayan toh, lumayan. Masya Allah. Ya ini ayatnya. Pokoknya diingat-ingat saja. Kullum min indillah. Ya Pak Ibu-ibu ulangi saya. Kullum min indillah. Ayo Pak. Kullum min indillah. Katakan semuanya itu dari sisi Allah. Enak Pak ini? Enak. Sudah saya coba Pak. Sudah saya coba Pak. Sakit cekot-cekot di sini. Kullum min indillah. Enak sudah. Kullum. Setiap batuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau batuknya 10 berarti isyarat saya disuruh membaca selawat Nabi 10 kali. Saya tulis buku yang mau saya terbitkan itu judulnya Daun Sholawat. Ada orang tua ya, janda sudah tua, depannya itu ada pohon beringin, halamannya luas. Kalau pagi kira-kira apa yang banyak? Apa? Daun. Setiap subuh dari masjid dia itu membawa tusuk itu loh Pak, tusuk daun itu loh Pak, cerut itu, tahu enggak? Enggak diambil gini, enggak disapu tapi paham tuh, paham? Orangnya tua, tetangganya datang, Mbah saya bantu Mbah, saya ambil, saya bantu nyapu. Apa katanya? Jangan nak, setiap saya tusuk saya itu membaca salawat Nabi nak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Jadi sebanyak jatuh yang daun yang jatuh itu isyarat saya disuruh baca salawat Nabi berapa kali nak. Jangan lah, kalau kamu bersihkan aku tidak sempat bersalawat nak. Duh, subhanallah. Kullum min indillah. Masya Allah, enak. Itulah yang menyebabkan Nabi mengatakan orang mukmin itu membuat kagum malaikat, membuat kagum pada manusia yang lain. Di saat orang bersedih dia tersenyum, di saat orang itu jingkrak berlebihan dia ya tenang saja, tidak berlebihan juga. Kullum min indillah. Pemirsa dan hadirin di Masjid Nas saya hormati, itulah yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan silakan. Monggo silakan. Monggo. Ini Pak, saya kasih buku Pak ini. La ilaha illallah. Pokoknya serba la ilaha illallah. Nih, saya kasih buku. Dibaca ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sangat menarik Prof. Salah pikir kafir. Jadi ini kan kita sangat rentan untuk masuk neraka ya Ustaz ya. Subhanallah. Ya, salah pikir sedikit saja kafir. Terus bagaimana kita mengantisipasi supaya kita tidak salah pikir? Apa yang perlu kita lakukan? Apa gerakan kita kah atau mulut kita yang kita harus jaga sebaik-baiknya, atau pikiran kita yang kita harus jaga dengan baik agar kita tidak salah pikir? Gampang. Ini ada pertanyaan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Hati-hati, kesalahan fikir sedikit jadi kafir toh. Caranya bagaimana gitu toh? Coba bapak ulangi saya. Kullum min indillah. Ayo ulangi. Ya sudah bapak. Apa lagi yang salah? Wong semuanya itu dikaitkan dengan Allah. Ya itu kuncinya, Pak. Apa saja itu? Ya itu dari Allah. Sudah. Ini kok kemudian ini kok dari Allah. Makanya kalau orang itu dapat musibah,
Lalu orang itu berbicara andaikan itu dilarang keras oleh Rasulullah. Jatuh kemudian Bapak bilang gini, andaikan lewat sini. Nah, tuh Rasulullah marah begitu itu. Kamu itu jangan mengandai-andai. Dia lewat situ tadi yang giring ya Allah. Qul kullum min indillah. Selamat. Itu aja Pak ya. Ibu-ibu dulu. Ada? Sebentar Pak. Kalau ada ibu-ibu. Kalau tidak ada baru Bapak. Silakan Pak. Itu. Oke. Iya Pak, silakan. Setelah ini sayap sini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Yai. Mohon izin untuk bertanya. Tadi di keterangan tadi takdir dari Allah itu bagaimana kalau menerima takdir Allah itu yang tidak baik? Seperti tadi dicontohkan ketabrak seperti itu. Trik-trik untuk hati ini supaya ikhlas itu gimana gitu Pak Yai? Terima kasih. Ya, supaya ikhlas Pak, jangan belajar tentang keyakinan ini menunggu musibah. Paham? Kalau Bapak ada musibah baru kul kullum min indillah, tidak bisa Pak, langsung begitu tidak bisa. Tiap hari itu harus la ilaha illallah. Apa saja yang terjadi itu pasti dari Allah. Allah yang memutuskan dan setiap keputusan itu baik. Itu Pak ya, itu. Tiap hari dipompakan begitu. Ini makanya zikir 100 ini la ilaha illallah itu dipompakan. Sudahlah, pokoknya semua itu dari Allah. Nih, monggo silakan. Tiap hari. Kalau nunggu ada musibah terus ini dari Allah, enggak bisa. Monggo Pak, monggo silakan. Enggak bisa Pak, itu karena otak ini supaya sudah siap gitu loh Pak ya. Itu namanya itu apa itu ya, pikiran yang sudah diinstall. Gitu loh Pak. Jangan ada musibah baru diinstall, sudah kena virus baru diinstall. Gitu. Jadi tiap hari. Maka afdhalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang terbaik, ingatan yang terbaik itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang mengatur, memberi, mengambil itu illallah. Allah. Kan kita sudah baca doa Sami Allah liman hamidah itu kan lamani alima a'taita wala mu'ti lima mana'ta. Ya Allah, wahai Allah, kalau engkau menghendaki, tidak ada orang yang bisa menghalangi, tidak ada. Tapi kalau engkau itu tidak menghendaki, tidak ada orang yang mau bisa memberi, menyelamatkannya tidak bisa. Doktrin itu Bapak, ya, doktrin itu tiap hari harus terus. Nanti kalau 40 tahun Pak, baru. Ya kalau Bapak sekarang terus besok pada musibah, gini Pak, ya gini Dok. Iya tapi ya kul kullum min indillah, tapi tidak bisa karena terlalu kaget gitu, Pak. Tapi kalau sudah kuat gitu, masih ada waktu dari sayap sini. Qul kullum min indillah, katakan semuanya itu dari sisi Allah. Surat An-Nisa berapa? 78. Banyak orang tua-tua kita dulu sering mengatakan kalau ada peristiwa dilalah kersane ngalah, sikit-sikit dilalah kersane ngalah. Apakah itu dari min indillah itu? Iya Pak. Terima kasih. Iya, dilalah kersane ngalah. Ya sudah Pak. Jadi Allah itu kan ya Allah toh Pak. Ya, betul toh? Allah itu Allah. Dilalah kersane ngalah terus Allah. Ya yang benar ya Allah toh Pak ya. Tapi kan juga kita sering Allah. Ayo. Ada apa-apa terus Bapak bilang gini, oh Allah itu toh. Ayo, oh Allah itu siapa? Ayo. Oh Allah ya Allah, ayo. Mestinya ya Allah kan gitu toh.
itu walah, tidak ada masalah. Yang dimaksudkan itu. Iya Pak, itu saya kira itu maksudnya. Kemudian kalau kita ngomong yang juga yang lucu itu kemudian kebetulan, nah ini Pak ya, kebetulan, boleh enggak Pak ngomong kebetulan? Kalau kita ngomong kebetulan, berarti seolah-olah Allah membuat keputusan mendadak, ya Pak ya. Tapi juga tidak apa-apa, itu kaget kita saja. Yang penting Allahnya itu selalu jadi sumbernya, bukan masalah-masalah yang lain. Moga, Pak. Bapak sudah pernah saya beri ini ya? Sudah pernah? Monggo. Baca Pak itu saya senang baca itu 100 kali itu pokoknya dikaitkan Allah, pokoknya saya ini Allah pokoknya sudahlah ini serahkan Allah, enak terus. Dan itu kalau sudah merasa enak itu menambah kekebalan tubuh Bapak. Kalau sakit itu walaupun tidak cepat sembuh, mengurangi percepatan perkembangan sakit itu. Silakan Pak. Terima kasih Pak Yai, Prof. Ya. Pencerahannya sangat luar biasa, membuat kita semakin teduh dan tenang. Iya, Izin Pak, ya Allah, bertanya sedikit mungkin agak berbeda dengan ini, tapi sangat penting Prof, karena sering saya alami. Mohon izin bertanya, langkah apa supaya kita dijauhkan dari riya, Prof? Matur nuwun. Iya Pak. Langkah apa supaya kita tidak riya Pak? Sebenarnya Pak, obatnya itu sudah ada Pak. Iyyaka na'budu itu Pak. Ayo Pak, apa artinya iyyaka na'budu? Hanya kepadamu aku menyembah. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu obatnya riya, wa iyyaka nasta'in itu obatnya sombong. Iyyaka na'budu, saya ini hanya segala sesuatu itu untukmu. Berarti mengobati riya. Bapak kalau sudah iyyaka na'budu, Bapak minta kepada Allah, ya Allah jadikan saya ini orang yang tidak terselip sedikit pun. Masya Allah Pak, riya itu Pak saya beritahu. Di sini saya tulis Pak, riya itu persoalan yang dihadapi semuanya Pak. Semuanya. Ini loh Pak. Asyirkul asghar a'zamul mu'likat asyirkul khafi. Orang riya itu adalah sumber dari kehancuran dan itu syirik yang sangat samar. Terus faman khafa minar riya hala fi'lihi syai'an min hadhil a'mal. Siapa yang takut untuk timbul terselip ingin dipuji, ya kadang-kadang itu berangkatnya tidak ingin dipuji, ketika dilihat orang muncullah, ya tahu Pak. Kadang-kadang setelah itu, waktu mengerjakan tidak apa-apa, setelah itu kemudian dipuji, keluarlah. Faman khafa minar riya'i hala fi alaihi syai'an min hadhil a'mal adz-dzahirah falaysa yanbaghi lahu ayatrukahu. Siapa yang takut pamer, jangan hentikan ibadah itu. Kalau nanti Bapak hentikan, Bapak bisa tidak ibadah selamanya karena selalu terselip. Paham? Tidak boleh ditinggalkan. Bal alaihi ayyaf'alahu wa yajtahidu fi daf'i riya' an nafsih. Maka teruskan itu walaupun ada terselip sedikit-sedikit, tapi di saat itu mintalah tolong kepada Allah untuk pelan-pelan dihapuskan. Wa huwa ni'mal maula wa ni'mal mu'in, dan dialah yang bisa menolong. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu Pak, itu sebenarnya adalah obat untuk riya. Iyyaka na'budu, saya hanya ingin kau puji, saya tidak ingin. Wa iyyaka nasta'in, kami ini butuh kepadamu. Jadi yang satu obatnya riya, yang satu obatnya takabur. Jadi Bapak tinggal itu pun Pak harus dilatih dari yang sekecil-kecilnya. Nggak dilatih nggak bisa. Jangankan soal hati toh Pak, Bapak ini loh bisa mengangkat pasir 1 kintal. Ayo Pak, Bapak tanya,
gimana caranya ngangkat pasir 1 kintal? Jawabnya gimana Pak? Pakai doa la haula wala. Ayo coba. Bapak yang kerempeng akhirnya ayo. Terus la haula wala, ayo kayak pasir 1 kintal. Jawabnya kan sederhana Pak. Tiap hari dia latihan membawa pasir 2 kilo, besok 2 kilo 1 on, nanti 10 tahun kuat Pak. Itu soal fisik, ini soal hati. Maka perlu latihan jangka panjang. Terakhir, moga panjenengan. Oh, habis. Monggo Pak, monggo. Nggih, monggo Pak, monggo. Saya kira begitu pemirsa yang saya hormati dimanapun Anda berada, dan juga Bapak Ibu di hall utama Masjid Nasional Al-Akbar yang saya cintai. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan bik. Ya Allah, kami mohon kepadamu untuk menguatkan iman kami kepadamu, wa tasdiqan bi kitabik, meyakini kebenaran firman-Mu, wa wafa'an bi ahdik, jadikan kami selalu memenuhi janji kami kepadamu, wattiba'an li sunnati nabiyik, dan mengikuti sunnah nabimu, war ridha bi qadaik, kami mohon juga selalu ikhlas, ridho, senang menerima apapun takdirmu. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.